Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ishak dengan NIM 1944 040009. Pada video kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai materi tentang pendekatan konseling, yaitu konseling direktif, konseling non-direktif, dan konseling eklektik. Baik, yang pertama yaitu konseling direktif. Konseling direktif merupakan jenis konseling yang berpusat pada konselor. Hal ini sebagai akibat dari asumsi bahwa konseli merasa tidak mampu menghadapi masalahnya sehingga dalam menyelesaikan masalahnya tersebut membutuhkan bantuan dari konselor. Dalam proses konseling ini, pihak yang paling aktif adalah konselor, di mana berusaha mengerahkan, memberikan saran, anjuran, dan nasihat kepada konseli. Pemecahan permasalahan dalam proses konseling dilakukan konseli dengan memanfaatkan dan menggunakan hasil tes dan diagnosa. Konseli bersifat menerima perlakuan dan keputusan dari konselor. Sebagai salah satu konseling yang beraliran behavioristik, konseling direktif bertujuan untuk mengubah tingkah laku konseli secara langsung. Fungsi konseling yang dipakai dalam konseling direktif adalah fungsi advice communication, reassurance, memberikan emotional release, dan clarifying thinking. Fungsi advice adalah terkait dengan pemberian saran atau nasihat dari konselor kepada konseli. Fungsi communication adalah kemampuan berkomunikasi dengan baik antara konselor dengan konseli. Ada pula fungsi reassurance adalah terkait kemampuan konselor dalam memberikan penguatan pada pernyataan positif yang konseli paparkan. Memberikan emotional release merupakan pemberian bantuan untuk membebaskan emosi dari efek pengalaman yang kemungkinan membuat tertekan. Sementara itu, clarifying thinking berarti pengklarifikasian pemikiran yang dimiliki. Konseling direktif terdiri dari 6 tahap, diantaranya yang pertama yaitu analisis, kemudian sintesis, diagnosis, prognosis, treatment, dan yang terakhir tindak lanjut. Tahap analisis merupakan pengumpulan informasi tentang konseli. Tahap sintesis merupakan tahap merangkum, mengkategorikan, dan menghubungkan semua informasi yang telah terkumpul. Tahap diagnosis merupakan proses penarikan kesimpulan yang logis untuk menentukan permasalahan beserta penyebab dan gejalanya. Tahap prognosis merupakan tahap memprediksi perihal yang mungkin akan terjadi berdasarkan keterangan yang sudah nyata. Tahap treatment merupakan tahap inti terkait dengan langkah yang diambil konselor dan konseli untuk menyesuaikan diri. Tindak lanjut sebagai tahap terakhir yang mana merupakan segala sesuatu yang dilakukan konselor pada konseli dalam membantu menyelesaikan masalah baru dan penilaian terhadap efektivitas konseling. Seperti yang sudah dipaparkan, bahwa konseling direktif adalah konseling yang dilakukan dengan pengarahan mengenai permasalahan yang sedang dialami oleh konseli dengan berpusat pada konselor. Sejarang, konseling direktif disebut sebagai peralihan behavioristik yang berfokus pada perubahan tingkah laku. Begelan dalam Putu Kadek Ketut 2019 menyebutkan pada pendekatan behavior digunakan untuk membingkai ulang ketakutan-ketakutan dan memberi keyakinan pada konseling melalui pengalaman-pengalaman baru saat berjalannya proses konseling. Behavioristik sendiri berorientasi pada teknik yang dapat membantu menekankan proses berjalannya konseling dengan menjadikan pembelajaran bagi konseli sehingga dapat memotivasinya untuk mengubah perilakunya. Yang kedua yaitu konseling non-direktif. Konseling non-direktif sering disebut client-centered therapy
adalah suatu metode perawatan psikis yang dilakukan dengan cara berdialog antara konselor dengan konseli agar tercapai gambaran yang serasi antara ideal self diri konseli yang ideal dengan actual self diri konseli sesuai kenyataan yang sebenarnya. Ciri konseling non-direktif yang pertama yaitu menempatkan konseli pada kedudukan sentral. Konseli aktif untuk mengungkapkan dan mencari pemecahan masalah. Jadi, hubungan ini menekankan pada aktivitas konseli dan tanggung jawab konseli sendiri. Yang kedua yaitu konselor berperan hanya sebagai pendorong dan pencipta situasi yang memungkinkan konseli untuk bisa berkembang sendiri. Jadi, konselor berperan membantu konseli dalam merefleksikan sikap dan perasaan-perasaannya. Ketiga yaitu konseli atau siswa adalah merupakan objek dari subjek yang memegang otoritas. Sedangkan siswa atau konseli harus mengikuti dan taat kepada apa yang digariskan oleh pemegang otoritas. Yang keempat yaitu pemegang otoritas adalah orang yang paling tahu segala hal. Dia menunjukkan, mencarikan atau memberikan jalan pada konseli. Jadi pemegang otoritas adalah berperan sebagai faktor penentu bagi konseli. Konseling non-direktif memberikan suatu gambaran bahwa proses konseling yang menjadi pusatnya adalah konseli dan bukan konselor. Karena itu, dalam proses konseling ini, kegiatan sebagian besar diletakkan di pundak konseli itu sendiri. Dalam pemecahan masalah, maka konseli itu sendiri didorong oleh konselor untuk mencari serta menemukan cara yang terbaik dalam pemecahan masalahnya. Konseling non-direktif dikembangkan oleh Carl Rogers, guru besar dalam psikologi dan psikiatri Universitas Wisconsin dan dipandang sebagai bapak konseling non-direktif. Tujuan pendekatan konseling non-direktif yaitu membebaskan konsel dari berbagai konflik psikologis yang dihadapi, menumbuhkan kepercayaan pada diri konseli bahwa ia memiliki kemampuan mengambil satu atau serangkaian keputusan yang terbaik bagi dirinya tanpa merugikan orang lain. Kemudian membedakan kesempatan seluas-luasnya kepada konseli untuk belajar, mempercayai orang lain, dan memiliki kesiapan secara terbuka untuk menerima pengalaman orang lain yang bermanfaat bagi dirinya sendiri. Serta memberikan kesadaran kepada konseli bahwa dirinya merupakan bagian dari suatu lingkup budaya yang luas. Walaupun demikian, ia masih memiliki kekhasan atau keunikan tersendiri dan menemukan suatu keyakinan pada konseli bahwa dirinya terus bertumbuh dan berkembang. Adapun contoh konseling yang bersifat non-direktif seperti pendekatan humanisme dan pendekatan eksistensial. Kemudian yang ketiga yaitu konseling eklektik. Dati pun 2015 menjelaskan bahwa definisi konseling eklektik adalah perspektif yang berusaha mempelajari sistem yang berbeda dari metode, teori, atau doktrin dengan tujuan untuk memahami dan bagaimana menerapkannya dalam situasi yang sesuai. Istilah konsultasi eklektik mengacu pada saran sistematis yang mengikuti visi dan pendekatan teoritis, yaitu kombinasi dari berbagai faktor yang diterapkan atau dipilih dari beberapa desain dan pendekatan. Menurut Audina 2017, tujuan dari konseling eklektik bahwa mengajak konseli untuk aktif dalam proses pencarian temukan solusi untuk masalah dengan saran dari penasihat. Baik konseling maupun penasihat secara aktif mencari solusi. Konselor bertindak sebagai pemandu atau manajer konseli melalui langkah-langkah pemecahan masalah. Untuk mencapai tujuan ideal ini, konseli dibantu untuk menyadari sepenuhnya situasi masalah untuk secara sadar dan paksa mengajar konseli untuk berlatih mengendalikan perilaku bermasalah. Menurut Astuti 2016, konselor yang berpegang pada pola eklektik berpendapat bahwa mengikuti satu orientasi teoritis serta menerapkan satu pendekatan terlalu membatasi ruang gerak konselor. Sebaliknya, konselor ingin menggunakan variasi dalam sudut pandang, prosedur, dan teknik sehingga dapat melayani masing-masing konseli sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalah-masalah yang dihadapi. Ini tidak berarti bahwa konselor berpikir dan bertindak seperti orang yang bersikap oportunis. Dalam arti, diterapkan saja pandangan, prosedur, dan teknik yang kebetulan membawa hasil yang paling baik tanpa berpegang pada prinsip-prinsip tertentu. Konselor yang
berpegang pada pola elektik, menguasai sejumlah prosedur dan teknik, serta memilih dari prosedur-prosedur dan teknik-teknik yang tersedia, mana yang dianggapnya paling sesuai dalam melayani konseli tertentu. Dari pengetahuannya pada persepsi pengembangan pembelajaran dan kepribadian, konselor elektik mengembangkan metode dan memilih yang paling sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh individu. Konselor mengembangkan pandangan elektik yang digambarkan oleh Bremer dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama yaitu konselor menolak penekanan teori secara khusus dengan mengamati dan menilai konseling dan perilaku konselor lainnya. Kedua yaitu konselor mempelajari sejarah dari konseling dan psikoterapi untuk mengembangkan pengetahuannya. Konselor yang mengembangkan pandangan elektik mengetahui kepribadiannya sendiri dan menyadari gaya interaksi yang perlu dikembangkan dalam hubungan konseling sesuai dengan karakteristik konseling yang berbeda-beda. Menurut Tambunan 2017, tujuan konseling dalam elektik adalah membantu konseling mengembangkan integritasnya pada level tertinggi yang ditandai oleh adanya aktualisasi diri dan integritas yang memuaskan. Untuk mencapai tujuan yang ideal ini, maka konseling perlu dibantu untuk menyadari sepenuhnya situasi masalahnya, mengajarkan konseling secara sadar dan intensif, memiliki latihan pengendalian di atas masalah tingkah laku. Eklektik berfokus pada tingkah laku, tujuan, masalah, dan sebagainya. Kelebihan dan keterbatasan pendekatan konseling elektik. Yang pertama itu kelebihan, dapat menciptakan suatu sistematika dalam memberikan layanan konseling, menghindari posisi dogmatik dan kaku dengan berpegang pada berpegang pada satu kerangka teoritis dan pendekatan praktis saja. Proses konseling bersifat efektif karena menetapkan atau memadukan berbagai pendekatan dengan menggunakan berbagai variasi prosedur dan teknik hingga dapat melayani konseling sesuai dengan kebutuhannya dan sesuai dengan ciri khas masalah yang dihadapi. Konselor dianggap lebih fleksibel karena dapat berada dalam kontinu dari direktif dan non-direktif. Adapun keterbatasannya itu, pendekatan konseling elektik adalah teori konseling yang tidak memiliki teori atau prinsip khusus tentang kepribadian. Dibutuhkan konselor yang benar-benar profesional karena menjadi mahir dalam penerapan suatu pendekatan konseling tertentu sudah cukup sulit bagi seorang konselor, apalagi mengembangkan suatu pendekatan konseling yang memiliki unsur-unsur dari berbagai pendekatan konseling. Konseli dapat merasa bingung bila konselor mengubah-ubah siasatnya sesuai dengan keadaan konseli pada fase-fase tertentu. Dalam proses konseling, masih diragukan apakah konselor mampu menentukan siasatnya yang paling sesuai dengan berdasarkan reaksi dan tanggapan konseling pada saat tertentu selama proses konseling berlangsung. Itulah tadi materi mengenai pendekatan konseling, itu konseling direktif, non-direktif, dan konseling eklektik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.